Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Masgir Season 1 episode 2. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sejak kecilnya suka dengan kegiatan menarinya. Apalagi dia sangat menyukai suara tepuk tangan orang-orang saat dia berada di atas panggung. Namun hobinya itu harus terhenti karena ia mempunyai wajah yang kurang menarik. Sehingga setiap kali ia manggung di atas panggung untuk menari, banyak sekali orang-orang yang mencibirnya karena memiliki penampilan yang kurang menarik. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Selamat menikmati dan enjoy. Awal film berlatar pada tahun 1989 yang memperlihatkan seorang bocil yang sedang menari-nari di atas panggung. Dia bernama Kimomi. Kimomi berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dia mampu menari-nari di atas panggung dengan sangat lincah tanpa ada rasa malu. Dari waktu ke waktu, kini Kimomi yang emang sedari kecil menyukai seni tari, apalagi jika dia berada di panggung, dia akan sangat senang sekali. Kemudian beberapa tahun pun terus berlalu, akan tetapi kini Kimomi nggak seperti kecil yang emang wajahnya dulu masih lucu, namun sekarang justru wajahnya nggak meyakinkan untuk dia kembali tampil di atas panggung. Mengingat orang-orang tak menyukai dengan Kimomi yang mempunyai wajah tidak glowing. Karena para penonton hanya ingin melihat wajah glowing dari para peserta yang memiliki tampilan yang menarik. Sedangkan Kimomi, kita tahu sendirilah, meskipun Kimomi mempunyai bakat yang sangat mumpuni di bidang menari, akan tetapi karena dia tak menarik, alhasil para penonton tak menyukainya. Sekarang Kimomi telah berumur 27 tahun yang sudah mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan yang cukup besar. Tak hanya di depan panggung saja, Kimomi mendapatkan ejekan dan hinaan. Ternyata di kantornya juga Kimomi selalu mendapatkan diskriminasi dari orang-orang yang tak menyukai penampilannya. Karena di sana Kimomi tak memiliki penampilan yang menarik. Alhasil ia selalu dibanding-bandingkan oleh karyawan lelaki. Terutama orang yang bernama Kim yang selalu membandingkan Kimomi dengan seorang wanita cantik yang bernama Lee Arum. Biar mudah penyebutannya, kita panggil dengan sebutan Arum saja. Jadi Arum ini orang yang selalu membuatkan kopi untuk para karyawan maupun karyawati. Meskipun pekerjaan Arum bukanlah menjadi OB. Akan tetapi ada salah satu pria yang bernama Jihun yang selalu berbuat adil dan tak memandang fisik para karyawannya, terutama karyawati perempuan. Oleh sebab itu, Kimomi sangat mengidolakan bosnya itu karena hanya bosnya satu-satunya lelaki yang tak pernah memandang penampilannya yang kurang menarik. Meskipun Kimomi tahu jika bosnya sudah mempunyai seorang istri. 완벽한 스텝핏 그린다고 했던가? 내가 게다가 초고속 승진할 만큼 능력까지 좋고. Di sisi lain, meskipun Kimomi mempunyai penampilan yang kurang menarik, akan tetapi hal tersebut tak membuat Kimomi putus asa dengan mimpinya. Terbukti setiap malam, Kimomi mengubah semua penampilannya agar menjadi orang yang sangat cantik. Bahkan tak hanya itu saja, Kimomi selalu menampilkan live streaming di akun sosial medianya untuk menunjukkan semua bakat-bakat yang terpendam selama ini. Terbukti semua para netizen yang selalu melihat penampilan Kimomi tampil dengan sangat memukau, energik, dan terlihat sangat cantik. Meskipun wajahnya dibalut dengan masker, mereka semua tak tahu siapa wanita di balik topeng ini. Dengan aksi Kimomi menyiarkan langsung di sosial medianya, dia mendapatkan gift dari orang-orang yang menyukainya. Dan inilah film baru dibuka, yaitu Masgir. Setelah Kimomi menjadi seorang masker, pagi harinya ia hanyalah seorang wanita biasa-biasa saja. Di kantornya, Kimomi mempunyai teman wanita yang bernama Sangsun yang sama-sama dipandang sebelah mata oleh para kaum Adam.
karena Sang Sun juga mempunyai wajah yang kurang menarik seperti sama halnya seperti Kimomi. Kemudian terlihat sebagian dari pekerja sedang berkumpul minum-minum bersama. Pada saat itu terlihat Arum yang laki-laki menyodorkan kopi kepada Ji-hoon. Namun lagi-lagi Ji-hoon menolaknya karena menurut Kimomi perbuatan itu merendahkan Ji-hoon yang telah berkeluarga. Lalu pada saat itu Kim menunjukkan sebuah platform yang sekarang ini yang lagi viral-viralnya. Terutama ada salah satu akun yang bernama Masgir. Akun tersebut sangatlah banyak yang menyukainya karena isinya ada seorang wanita yang memakai topeng yang selalu menampilkan tarian-tarian yang sangat memukau. Akan tetapi di balik semua itu, kaum para wanita menganggapnya jika akun yang bernama Masgir tak patut untuk dicontoh oleh semua kaum wanita karena perbuatannya dianggap merendahkan harga dirinya. Sontak saja Kimomi yang mendengarnya langsung terkejut karena dialah orang yang membuat akun Masgir tanpa diketahui oleh orang-orang. Kemudian setelah selesai acara kumpul-kumpulnya, mereka pun pulang kembali ke rumah masing-masing. Di sini Kimomi sekalian pulang bareng bersama dengan bosnya karena kebetulan arah jalannya sama dengan arah ke rumah bosnya. Saat itu, istri Ji-hoon menelpon menanyakan apakah suaminya sedang bersama dengan seorang wanita lain. Ji-hoon lalu menjawabnya jika dia hanya sendirian saja. Sontak hal tersebut langsung membuat bertanya-tanya Kimomi. Mengapa Ji-hoon berbohong kepada istrinya? Apakah alasan Ji-hoon yang sebenarnya? Karena kejadian itu, Kimomi langsung curhat di akun sosial medianya. Dia langsung mengatakan kepada semua orang tentang kisahnya tadi. Lalu ada salah satu akun penggemar setia Kimomi dengan nama akun Dulu Tampan yang selalu menyemangati Kimomi dalam situasi apapun. Dia berkomentar agar Kimomi bisa tenang atas perlakuan dari bosnya tersebut. Dia berkata jika bosnya kemungkinan melakukan itu kepada Kimomi karena agar sang istri tidak mencurigainya berbuat sesuatu dengan Kimomi. Setelah mendengarkan pencerahan dari akun penggemar setianya, Kimomi pun langsung lega mendengarnya. 맞네 맞아. 그러니까 그분이 그 향수만 뿌리고 다니더라고요. 여러분 사랑해요. Kemudian di pagi harinya, Kimomi sedang melakukan aktivitasnya seperti biasanya, yaitu bekerja di perusahaan. Lalu Arum yang terlihat sedang dimarahi oleh Ji-hoon karena dalam bekerja, Arum sempat melakukan kesalahan karena ia menulis laporannya yang salah. Sehingga hal tersebut membuat Ji-hoon marah-marah kepadanya. Yang hanya bisa dilakukan oleh Arum hanyalah terdiam saja, meratapi kesalahan yang telah ia perbuat kepada perusahaannya. Kemudian Kimomi langsung menemui Arum untuk menenangkan hatinya. Kimomi mengatakan kepada Arum jika sebenarnya hati Ji-hoon sangatlah lembut dan baik hati. Lalu setelah Kimomi menyemangati Arum, ia pun langsung bergegas pergi untuk pulang ke rumahnya. Namun saat dia akan pulang ke rumah, tiba-tiba saja dia melupakan kartu miliknya yang masih tertinggal di ruang kantornya. Kemudian ia langsung bergegas untuk pergi mengambil kartunya yang masih tertinggal. Saat setelah ia sampai ke kantornya, ia melihat Ji-hoon dan Arum yang sedang berduaan di dalam kantornya. Saat itu juga saat Kimomi melihatnya, dia sangat sedih sekali bahwa ia melihat seorang pria yang telah menjadi idamannya selama ini telah melakukan hal yang jahat terhadapnya. Kimomi kali ini benar-benar sangat frustasi dengan jalan hidupnya yang terus-menerus disakiti oleh seorang pria. Kali ini ia menganggap semua pria itu sama-sama menyakiti bagi kaum seperti dirinya yang kurang menarik. Ternyata perlakuan Ji-hoon kepada Arum waktu itu hanyalah sebuah sandiwara saja agar hubungan gelapnya tetap terjaga. Lalu dia pun langsung pulang ke rumah, lalu langsung meluapkan seluruh unek-uneknya di depan para penggemar setianya. Karena saking frustasinya, dikira bosnya itu menyukainya. Ia pun kemudian tanpa disadari, ia telah banyak meminum minuman haram. Hingga ia lupa jika dia telah melakukan live streaming. Ia langsung membuka semua busananya. Yang hal itu langsung membuat akunnya langsung ditangguhkan oleh pihak developer aplikasinya. Karena itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang. Sebenarnya para penggemarnya sudah memperingatkan Kimomi jika dia telah melanggar aturan pedoman komunitas. Akan tetapi karena ia tak sadar, alhasil akunnya pun langsung ditangguhkan.
Lalu di pagi harinya, karena hatinya tersakiti, dia pun langsung menyebarkan berita gosip kepada teman-teman sekantornya. Ia bercerita jika Jihoon dan juga Arum telah melakukan perselingkuhan, yang hal itu ternyata langsung direspon oleh teman-teman sekantornya. Bahkan berita itu pun kian lama kian semakin menjadi-jadi. Pasalnya berita kabar gosip itu sudah tersebar kemana-mana dengan sangat cepat. Bahkan kini Arum pun mendapatkan gunjingan dari teman-temannya yang mengetahui hubungan gelap Arum bersama dengan Jihoon. 이 알은 귀여운데 지금 임신해가지고 완전 배불러서 회사 다니니까 가정 파탄 내놓고 지는 잘 살 줄 아는 거지. Karena gosip itu sudah menyebar dengan luas, kemudian Jihoon yang tahu akan gosip tersebut langsung memutuskan untuk memundurkan diri dari pekerjaannya karena aibnya telah tersebar luas. Sementara itu Arum telah dipindahkan ke kantor cabang lain di daerah yang masih belum diketahui. Kemudian di malam hari di saat Kimomi akan pulang, ia melihat mantan bosnya yang sedang depresi akibat masalah yang telah dialaminya. Kimomi menyadari atas kesalahannya kepada mantan bosnya karena berawal dari gosip yang tersebar karena dirinya, Jihoon harus memundurkan diri dari kantornya. Kemudian di sini Kimomi berusaha untuk memperbaiki kesalahannya kepada Jihoon. Meskipun dia tahu jika itu tak akan mengubah segalanya, namun setidaknya dia telah berbuat kebaikan kepada bosnya. Kemudian dia pun langsung memulangkan bosnya ke rumahnya. Namun berhubung dia tak mengetahui rumah bosnya, yang pada akhirnya terpaksa, Kimomi langsung membawa Jihoon ke tempat hotel yang terdekat. Pada saat setelah mereka sampai di hotel, Kimomi langsung terbawa suasana yang indah bersama dengan Jihoon. Tak lama itu di pagi harinya, Jihoon baru tersadar jika dia telah tidur bersama dengan Kimomi. Lalu ia pun langsung pergi meninggalkan Kimomi yang masih tertidur. Saat Kimomi sedang berada di kantornya melakukan pekerjaan sehari-harinya, ia melihat di laptopnya ada salah satu orang yang mengirimi email kepada Kimomi. Pengirim email yang misterius itu mengetahui jika yang sebenarnya maskir itu adalah Kimomi. Sontak saja Kimomi pun langsung panik dibuatnya. Ia tak menyangka jika identitasnya telah diketahui oleh orang lain. Kimomi di sini merasa jika pengirim email itu telah mengenali dirinya. Pasalnya rahasia yang telah ia tutup rapat-rapat. Mengapa dengan mudahnya orang lain bisa mengetahui rahasia besarnya? Ketika itu Kimomi langsung pergi untuk pulang ke rumah. Di saat Kimomi sedang merenung, ia menuduh seorang pria yang telah menyentuh tubuhnya. Lalu Kimomi langsung membawa pria tersebut ke kantor polisi untuk menjelaskan semua kronologinya yang telah menyentuh tubuhnya. 제가요? 아 꿈꿨어요. 당신 거울을 좀 봐봐. Kemudian sesampainya di kantor polisi, Kimomi langsung melaporkan aksi kejahatan pria tersebut yang telah memegang tubuhnya. Namun si pria itu mengatakan kepada polisi jika dia tak pernah memegang tubuh Kimomi sama sekali, karena ia tahu jika wajah Kimomi tak menarik untuk ia sentuh. Seketika itu di kantor polisi tersebut langsung geger geden karena Kimomi merasa jika dirinya telah diejek dan dihina. Untungnya mereka berada di kantor polisi, sehingga geger geden pun langsung dihentikan oleh pihak polisi yang sedang berjaga. Kemudian menyuruh mereka untuk pulang saja karena masalahnya tak kunjung-kunjung menemukan jalan keluarnya karena kurangnya bukti-bukti yang kuat. Tak ada sama sekali, yang akhirnya kantor polisi langsung menyuruh mereka berdua untuk beristirahat di rumahnya masing-masing. Bukan karena Pak Polisi nggak mau menangani kasusnya, akan tetapi karena kurangnya bukti sehingga Pak Polisi tidak bisa memproses laporan Kimomi lebih lanjut. Kemudian setelah Kimomi sudah berada di rumahnya karena ia gabut, tidak bisa kembali live streaming, ia pun langsung melihat komputernya. Saat Kimomi melihat komputernya tersebut, dia melihat jika ada salah satu akun dulu tampan yang masih aktif setia menunggunya. Tanpa diketahui sama sekali oleh siapapun, bahkan Kimomi sendiri, jika pengguna akun dulu tampan ini merupakan salah satu rekan kerjanya di kantor. Dia bernama Jo Oh-nam. Lalu Shin menceritakan tentang kisah Jo Oh-nam semasa kecilnya. Jadi Jo Oh-nam sejak kecil dia selalu dibully oleh teman-temannya. Bahkan semasa kecilnya ia tak mempunyai teman sama sekali karena ia kerap mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan dari teman-temannya.
그리고 점점 Kemudian saat Kimomi sedang berada di kantornya, ia tak menyadari jika pemilik akun dulu tampan adalah rekan kerjanya sendiri. Sedangkan Jo-nam tahu jika Masgir adalah Kimomi karena ia telah melihat beberapa bagian tubuh Kimomi yang sama persis dengan Masgir. Sehingga disinilah ia menyimpulkan jika Masgir adalah Kimomi yang sedang menyamar. Sebenarnya Jo-nam telah menyukai Kimomi sejak lama. Akan tetapi dia tak berani mengungkapkan perasaannya kepada Kimomi. 세계 원빈님 감독. 얼굴 가리는 건 좀 아쉽지만 그래도 Kemudian pada saat Jo-nam sedang menghadap komputernya yang sedang saling mengobrol dengan Masgir, ia meminta kepada Jo-nam untuk segera bertemu dengannya. Akan tetapi dia tak berani sama sekali untuk menunjukkan tampangnya yang kurang menarik. Sehingga disinilah Kimomi langsung menutup live chatnya karena ia akan segera bertemu dengan salah satu penggemar lainnya. Lalu singkatnya Masgir pun dengan penutup wajahnya langsung bertemu dengan salah satu penggemar yang sedang menunggunya di sebuah kafe. Kita sebut saja dia bernama Biksu Tampan. Pada saat itu mereka pun mengobrol berdua dengan santainya. Lalu si Biksu Tampan meminta kepada Masgir untuk membuka penutup wajahnya. Pada awalnya Masgir menolaknya, namun karena suatu kondisi ia harus memulai membuka masker penutup wajahnya. Setelah dibuka, ternyata si Biksu Tampan itu tak mengejek penampilan Masgir sama sekali. Justru ia memuji wajah Masgir yang terlihat sangat cantik alami. Kemudian setelah itu Masgir yang pergi ke toilet sebentar tanpa diduga-duga. Ternyata si Biksu Tampan itu tak seperti apa yang dibayangkan oleh Masgir atau Kimomi. Karena si Biksu Tampan di akun sosmednya malah menjelek-jelekan Masgir. Karena pada saat mereka bertemu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena penampilannya yang tak sesuai dengan penampilannya saat live streaming. Dalam komentarnya itu juga dia akan mengajak Masgir ke tempat hotel untuk mengajaknya mengobrol bersama beserta mencantumkan alamat tujuan dari hotel yang akan mereka tuju. Di sisi lain Jo-nam yang mengetahui komentar buruk tentang Masgir, ia berusaha untuk memberitahu Masgir jika pria yang ditemuinya merupakan pria yang tak baik. Akan tetapi terlihat Kimomi yang sedang asik mengobrol bersama si Biksu Tampan sehingga ia tak tahu jika akun dulu tampan telah menghubunginya berkali-kali untuk memperingatkannya. Kemudian Jo-nam langsung bergegas pergi untuk memberitahukan kepada Kimomi menggunakan mobilnya. Di sisi lain Kimomi dan si Biksu Tampan telah berada di sebuah hotel dengan biaya yang sangat murah karena mengingat si Biksu Tampan tak mempunyai uang banyak. Kemudian si Biksu Tampan langsung memberikan sebuah kunci hotelnya karena ia akan membeli minuman terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, ternyata Jo-nam telah berpapasan dengan si Biksu Tampan. Akan tetapi Jo-nam tak tahu jika pria pemilik akun Biksu Tampan adalah orang yang telah berpapasan dengannya. Hingga singkatnya, setelah pria Biksu Tampan itu kembali, Kimomi langsung diajak minum-minum bersama dengannya. Kemudian langsung menggoda Kimomi. Akan tetapi Kimomi di sini langsung menolaknya dan langsung bergegas pergi untuk meninggalkan hotel tersebut. Akan tetapi si pria biksu tersebut langsung mencaci maki dan menghina Masgir habis-habisan. Yang hal itu langsung membuat Masgir benar-benar sangat emosi. Dan ia pun langsung menampol muka si Biksu Tampan. Kemudian karena insiden tersebut mereka pun harus terjatuh berdua terkena wastafel. Sehingga hal tersebut langsung membuat si pria Biksu Tampan langsung tepar. Dan kepalanya mengeluarkan cairan marjan. Hal itu langsung membuat panik Masgir. Dan tak lama itu datanglah Jo-nam. Jo-nam yang tahu kejadian tersebut yang telah dialami oleh Kimomi. Kemudian Jo-nam langsung menyuruh Kimomi untuk segera pergi dari tempat ini. Karena untuk urusan ini dia akan menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri. Karena mereka berdua mengira jika pria Biksu Tampan itu telah wafat. Di sini Jo-nam benar-benar menunjukkan rasa cintanya kepada Kimomi karena ia telah bersedia untuk menanggung semua masalah yang diperbuat oleh Kimomi. Kemudian terlihat setelah Kimomi pergi, saat itu juga Jo-nam akan melancarkan aksinya untuk menyingkirkan pria Biksu Tampan. Namun ternyata pria Biksu Tampan tersebut masih bisa bernafas. Akan tetapi Jo-nam yang melihatnya langsung melenyapkannya.
Setelah kejadian itu, Jo-nam masuk kerja seperti biasanya. Namun dia tak melihat sama sekali dari Kim Mo-mi karena diketahui Kim Mo-mi telah mengundurkan dirinya dari perusahaannya. 얘는 전화기도 끊고 뭔 일이래? Lalu di sini terlihat Jo-nam yang mencari-cari keberadaan Kim Mo-mi karena ia akan mengembalikan barang-barang Kim Mo-mi yang masih tertinggal di kantornya. Tak lama itu pada akhirnya dia pun telah menemukan keberadaan kontrakan Kim Mo-mi. Lalu Kim Mo-mi yang mengetahuinya jika Jo-nam sedang berada di rumahnya, ia langsung mempersilahkan Jo-nam untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Di saat itu juga Kim Mo-mi baru menyadari jika Jo-nam adalah salah satu penggemar setianya dengan pemilik akun dulu tampan. Kemudian karena mereka berdua bersepakat untuk melupakan semua kejadian yang telah menimpa Kim Mo-mi, Jo-nam langsung meminta kepada Kim Mo-mi untuk segera melupakannya dan segera memulai hidup baru lagi seperti biasanya. Kemudian di sini Jo-nam langsung meminta sesuatu kepada Kim Mo-mi jika dia ingin memiliki Kim Mo-mi seutuhnya. Akan tetapi saat Jo-nam tahu bahwa Kim Mo-mi wajahnya telah dioplas, ia pun sedikit terkejut. Kemudian ia melanjutkan kembali aktivitasnya. Di saat Jo-nam lengah sedang menikmati aktivitasnya, tiba-tiba saja Kim Mo-mi langsung membuat Jo-nam untuk tidur selamanya alias dilenyapkan karena ia berpikiran semua pria itu sama saja. Dan di sini film dari Mas Gear Season 1 episode 2 pun berakhir. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang udah hadir di channel Fang Movie. Terus dukungnya dengan cara tekan tombol subscribe-nya agar Mimin semangat untuk menghibur kalian kembali. Dan sampai jumpa kembali bersama dengan Fang Movie. Sekian, terima kasih.